Tes, 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 tes. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Awal. Oke, Pak. Sehat, Pak. Pak Adam, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, saya alhamdulillah. Itu backgroundnya udah saya kirim di grup ya, Pak ya. Mana tahu nanti bisa dipakai backgroundnya untuk kita hari ini, Bapak Ibu. Ya, makasih, Pak. Siap, Pak Adam. Oke. Ini kita mulai jam 20.40 ya, Pak. Biasa-biasa masuk di kelasnya Pak Pak Syafarman ya berarti ya. Halo Pak Dion. Waalaikumsalam Pak Zul. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Dion. Udah lama nggak ketemu ya Pak Dion? Itulah, udah lama gak ketemu nih Pak. Gimana Pak? Sudah buat skripsi? Belum lagi Pak Dion. Belum lagi ya. Belum mengusulkan judul lagi, belum lagi. Kirain kayak Pak Datuk Pak. Pak Datuk udah kirim proposal ke kita tuh. Apa Iya. proposal skripsi? Kayak gitu. Pak Garcep. Datuk tuh eh, hebat orang itu Pak Dion. Itulah garcep sekali Pak Datuk kan. Luar biasa. Ya. Kayak gitu. Yang udah Beliau tuh sekarang ngambil Hmm? 3 kuliah sekarang tuh Pak. Kan hebat dia tuh. Iya, itulah makanya lagi ngambil apa mata kuliah hukum kan, hukum terus magister, magister hukum sama ekonomi nggak salah ya. Itulah hebatnya Pak Zul. Gimana Pak Zul apa ini em, mediatornya? eh Masih belum ada action lagi Pak, belum dimasukkan ke apa lagi, Oh, ke PA lagi. oh rencana sudah dimasukkan ke PA berarti. Belum. Belum lagi Pak Dion, nunggu apa lah loh, nunggu siap kuliah loh. Siap, 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 siap. Karena di Bukit Tinggi ini Mm-mm. agak ketat juga saingannya itu Pak Dion. Oh, siap Pak. Oke, oke. Nanti di Bukit Tinggi ketat, tapi yang di PA kayaknya semua Pak ada juga namanya Pak Zul apa ya? Pak Zul Hendra Ya, juga. Iya, itu itu makanya. mantan wali negari saya Pak, mantan Ah. wali negari, mantan wali negari Oh, saya tuh. Ya, aduh. sama nama tuh Pak. Hmm. Iya Pak. Gimana Pak? Eh, Kebetulan sama nama saya sama dia. Iya Saya mantan benar. wali negari. Oh, Dia mantan tuh wali pengacara juga nagari. tuh Pak. Oh iya, dia Iya, dia pengacara dia. buka juga Peradi tuh Pak. Iya benar benar benar. Dia Pradi juga dia tuh Pak apa Pak Zul tuh. Kayak gitu. Besok masuk tuh Pak Zul tuh di kelasnya semester semester 4 Nagari. Pak Zul itu besok hari hari Kamis ada kelas kita kan ada kuliah umum nih. Kuliah umum lagi Iya, tapi iya. berkaitan dengan hukum acara peradilan agama. Nah, karena Pak Zulhendra itu dia selalu berkecimpung di pengadilan agama,
Jadi kemarin saya minta tuh sama Pak Zulhendra untuk ngajar di hukum hari Kamis untuk mata kuliah hukum acara peradilan agama. Nah, Oh rupanya iya iya. mau beliau, akhirnya jadi kita besok kuliah hari Kamis itu ada kuliah pakar itu hari Kamis jam 4 sore berkaitan dengan eh, hukum acara peradilan agama karena beliau dari advokat kan. Kayak gitu. Dia bilang Kuliah tuh basicnya SHI itu Pak, ya SHI dia Sarjana betul. Hukum Islam. Ya, Sarjana benar. Hukum Islam. Benar, benar, benar. Iya, benar tuh, Pak. Makanya kemarin kan, wah bolehlah Pak kalau membagi pengalamannya di eh, advokat, kemudian sistem acara, eh, kemudian bisa nanti memasukkan mediasi-mediasinya lah berkaitan dengan apa hukum acara peradilan. Karena kan semalam kan saya juga ikut ini Pak, mediator kan. Mediator Iya, di PMN kan, pusat pusat mediasi nasional kan. Sebenarnya itu kan beasiswa tuh, beasiswa dari pusat Paramadina kayak gitu. Dari pusat Paramadina dapat beasiswa satu satu orang 15 juta. Terus kita dikasih pelatihan mediator sama PME sama pusat Paramadina kayak gitu. Saya dan Bu Aisyah ikut itu masuk di dalamnya kayak gitu. Ah, oh iya, iya, bagus. iya, Nanti Pak Putih bisa jadi apa lagi Pak? Jadi pengurus mediator. lagi. Iya, benar. Ya pengurus Bukit Tinggi lagi. Iya, atau bisa tuh, Pak. Tapi Iya, rencananya iya. saya adalah tindak lanjut dari hal tersebut. Saya rencana mau buka rumah mediator. Rumah Ah mediator iya bagus. di universitas kayak gitu. Dengan Oh iya. teman-teman dari UIN, dari teman-teman dari UIN Imam Bonjol sama UIN Batu Sangkar kayak gitu. Berkaitan dengan Ya rumah bagus tuh. media ya. Nanti kan kayak Ya. Pak Zulhendra, Pak Datu, siapa lagi ya? Pak Hardi, terus siapa lagi? Pak Hamzah. Itu bisa Ya. gabung ke kita kan berkaitan dengan rumah Sip. mediator atau jadi sebenarnya tuh dia lebih ke law firm. Jadi lebih ke firma. Jadi firma itu kan jadi Iya, iya. kalau firma itu kan sebenarnya adalah bentuknya itu tidak ini ya, tidak. Nah, artinya nanti Bapak ya bisa saja pakai nama rumah kita, bisa beracara di luar, bisa mediasi di luar. Paling nanti ya pembagiannya ya dengan ini ya ketentuan perjanjian 80-20 kan. 20-nya di kita, 80-nya di Bapak kayak gitu. Jadi lebih meringankan sebenarnya. Sama kayak Iya. firma ya, firma. Bagus tuh Pak Dion. Pak bagus Iya, Pak Dion. soalnya Sambil ah, nambah keberanian, sambil nambah keberanian dan apa? itu Dan apa? pengalaman. Iya benar. Kemarin kan kan kayak Pak Zulhendra, Pak Hamzah kan, apalagi Pak Hamzah sudah habiter kan. Wah, itu Iya. bisa menambah pemasok juga kemarin Itu tuh saya karena. lihat Pak Hmm? Dion masuk di list para seminar paralegal juga ikut Pak. Saya lihat di Iya, sana. benar. Saya ikut juga masuk di paralegal kan. Ya Iya, iya, semua iya. saya ikuti aja lah, Pak. Ilmu kan lumayan, Pak. Iya, iya besok ada diskon Pak Dion Hmm. informasinya. Iya itu. Eh, diklatnya ada diskon. Iya. Tua. Jadi sebenarnya kan bergelar juga tuh nggak salah Pak ya. Iya, iya. Iya kan? CPLU. CPLU Iya, kan? Iya. Kayak gitu. iya CPLU. Berapa bayar kok? Saya lupa untuk berapa ini. Diskon separuh dalam ulang tahun Heeh. CCI itu Pak Dion. Separuh, Heeh. separuh bayar. Separuh ya kan, Pak. Ini Pak Saparman udah gabung nih. Iya, iya. Pak Saparman sudah bergabung nih di kita nih. Iya Pak Dion. Iya, nih Pak Saparman. Sebenarnya ini adalah seminar singkat sebenarnya kalau Bapak Ibu mahasiswa di sini kan. Saya mengambil kelasnya Pak Syafarman sebenarnya untuk mencoba ini. Halo, Assalamualaikum Pak Syafarman. Halo.
Bapak Ibu boleh bisa untuk mengaktifkan kamera kalau misalnya tidak sedang bertugas, boleh. Untuk absensi nantinya akan saya kirim setelah sesi akhir dari apa kita ya, kuliah atau seminar kita, begitu. Untuk sertifikat, nanti sertifikatnya akan menyusul berkaitan dengan absensi tersebut, kayak gitu. Ini backgroundnya nggak bisa dimasukkan di HP saya nih, Pak Dion. Oh iya, coba saya kirim ya dari chat pesan coba Pak. Backgroundnya ada nih Pak, tapi nggak bisa masuk di layar Bisa ya. Zoom-nya. Oh Ya. gitu ya. Ini coba saya kirim. Oke, nah itu coba saya kirim ke Bapak ini. Backgroundnya itu saya kirim ke grup. Ke ini ke chat yang ini. Halo, Assalamualaikum Pak Safarman. Halo Pak Safarman. Halo Pak Dio. Alhamdulillah, akhirnya. Maaf Pak Safarman. Aduh, mengganggu apa kita. Ya. Nanti, Assalamualaikum, Pak Dion. waalaikumsalam Pak Safarman. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Backgroundnya saya nggak bisa rubah nih. Nggak apa-apa ya. Nggak apalah, nggak gitu. Nanti yang bisa merubah nanti masuk rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, kayak gitu. Sebelumnya minta maaf lah sama Pak Saparman karena mendadak juga kan sebenarnya seminar ini, kayak gitu. Karena saya sampaikan ke Pak Bapak hari Jumat ya, kayak gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya memang perlu Pak, mahasiswa ini karena penasaran Pak. Banyak yang komen ke saya, Pak, hukum kesehatan tuh apa sih sebenarnya Pak? Kayak gitu kan. Banyak yang penasaran gitu berkaitan dengan hukum kesehatan. Khususnya untuk mata kuliah ilmu kedokteran dan kehakiman. Karena kalau kita kan dulu kalau di S1 mungkin di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, ilmu kedokteran dan kehakiman ini sama dengan ilmu kedokteran forensik, kayak gitu, dalam penyelidikan, kayak gitu. Nah, cuma kan mungkin bahasanya aja berbeda. Nanti mungkin dari Pak Syaparman kan nanti lanjutan kuliah yang berkaitan dengan otopsi atau visum dalam penyelidikan kan bisa dibahas kan. Nanti saya berkaitan dengan pengertian atau simple present lah kalau kita bilang di dalam hukum kesehatan nih, khususnya sistem pelayanan hukum kesehatan itu sebenarnya seperti apa sih yang kita ketahui kan gitu. Atau kita mulai saja Pak Saparman. Ini orang baru berapa nih? 13 sudah. Iya, 13. Ini semester 5 yang hadir baru Pak Zul. Siapa lagi nih? Pak Adam. Pak Adam. Iya, Pak Zul, Pak Pak Adam, Barul. Pak Batu ya. Hadir Pak, hadir Pak. Udah Pak, hadir Pak. Ada tuh hadir. Pak Datu hadir, lain-lainnya hadir. Ya, oke. Kita Ini semester selebihnya nih banyak semester 2 tuh Pak Dekrianto tuh dari semester 2 Nagari itu Pak. Oh, yang lain yang reguler nggak ada masuk nih, enggak? Ada, reguler ada juga yang masuk nih. Kayaknya agak telat Pak. Nanti menyusul kayaknya mereka tuh Pak. Hadir dari kelas Nagari, Pak. Nah, itu dari kelas Nagari. Iya, itu dari kelas Pak Nagari. Daniel Koto nih. Daniel Koto mana nih suaranya? Udah lama gak ketemu nih. Oh, Pak Daniel. Pak Daniel. Pak Daniel masuk perdata dia ya? Iya, masuk perdata. Oh. Iya. Gimana? Selamat malam. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Oke. Ya, lanjutlah Pak Dian. Udah malam nanti nih. Iya, benar. Oke, kita lanjut saja ya Pak ya kuliah apanya ya, seminarnya. Mungkin pertama-tama Assalamualaikum dulu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu mahasiswa, khususnya hari ini kita berkumpul di malam yang luar biasa
di mana kita hari ini nantinya akan membahas berkaitan dengan hukum kesehatan pastinya. Dengan judul utama temanya sebenarnya sistem pelayanan hukum dalam hukum kesehatan di Sumatera Barat. Cuma secara ruang lingkup di sini ada dua narasumber ya. Salah satunya saya dengan Pak Syafarman Rusli, yang memang Pak Syafarman ini nantinya bagi Pak Dekrianto, Pak Syaiful Safriajal, Pak Asril, Pak Mazrul Ferry dan lainnya itu nanti akan masuk tuh sama Pak Syafarman di semester, bisa semester 4, bisa semester 5, begitu ya Pak ya, Pak Syafarman ya. Jadi berkaitan dengan ya, jadi nantinya masuk tuh dengan Pak Syafarman di semester 4, di semester 5, biasa masuk beliau. Atau semester 6 bahkan juga ada tentu beliau berkaitan dengan hukum kesehatan. Jadi beliau ini pakar banget di bidang hukum kesehatan, khususnya kesehatan-kesehatan yang nantinya, karena beliau juga seorang dokter kan, dokter umum di salah satu rumah sakit tentara di Kota Bukit Tinggi. Jadi beliau bekerja di Rumah Sakit Tentara Kota Bukit Tinggi, yang kantornya depan lapangan Katin ya Pak Syafarman ya. Ya, Ya, betul sekali. kayak gitu. Nanti pembagian apanya nanti akan kita bahas. Pertama nanti saya dulu mungkin akan membahas apa sih yang menarik di dalam hukum kesehatan sendiri. Kemudian nanti Pak Syafarman mungkin akan menjelaskan berkaitan, ya nantinya bisa dilanjutkan dengan Pak Syafarman. Nanti Pak Syafarman bisa menjelaskan berkaitan dengan otopsi atau visum. Mungkin nanti Pak Syafarman bisa masuk ya berkaitan dengan hal seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam hukum Ya. kesehatan sendiri memang menarik ya untuk dibahas, karena memang ini masuk ke dalam visi misi kita di Prodi. Khususnya adalah bahwa memang kalau Bapak Ibu bicara hukum kesehatan, ini masuk ke dalam subspesialis di dalam hukum ya. Karena Bapak Ibu tuh hanya dapat tuh di S2 sebenarnya. Jadi kalau hukum kesehatan tuh sebenarnya subspesialisnya untuk magister. Tetapi kita hadirkan di Prodi khususnya untuk S1. Nah, Bapak Ibu bisa nih meneliti berkaitan dengan hukum kesehatan nantinya. Kemudian juga hukum kesehatan ini lebih banyak berbicara nanti berkaitan dengan sektor-sektor pidana. Jadi yang pidana-pidana tuh nanti ada pidana kesehatan ya, salah satunya Pak Syafarman mengajar kayak itu adalah hukum telematika, misalnya berkaitan dengan narkotika, terus berkaitan dengan hukum ilmu kedokteran dan kehakiman yang saat ini memang di sekarang beliau atau Pak Syafarman sedang mengajar berkaitan dengan hal tersebut. Artinya berkaitan dengan pidana ini sangat luar biasa sekali, penyidik dan lainnya kayak Pak Asril kan di kepolisian itu kan juga bekerja di kepolisian, artinya sedikit banyak tahu proses penyelidikan gitu. Bagaimana, tapi secara substansi kesehatan atau di bidang forensik itu jarang sekali. Padahal substansi forensik dimanapun ya, khususnya di rumah sakit Bayangkara ini sangat diperlukan sekali kayak gitu. Khususnya ya kita sendiri bagi seorang ilmu hukum atau orang hukum ya, yang dalam segi hal apapun pasti kesehatan masuk kayak gitu. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan kayak malpraktek ya, praktek administrasi di dalam rumah sakit, itu pasti diperlukan juga orang-orang yang berkompeten di bidang hukum. Salah satunya di bidang hukum kesehatan kayak gitu. Nah, ini saya akan coba share screen kepada Bapak Ibu berkaitan dengan hukum kesehatan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam hukum kesehatan memang ada beberapa definisi sebenarnya di dalam hukum kesehatan. Secara garis besar memang kesehatan itu atau hubungan hukum antara kesehatan itu secara langsung dilakukan, terutama pada pemberi layanan. Kayak gitu. Nah, pemberi layanan itu seperti apa? Ada juga beberapa penerapan-penerapan definisi di dalam hukum kesehatan. Salah satunya hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum administrasi dan hukum pidana. Tetapi lebih konteksnya, kalau dilihat secara definisi hukum kesehatan, memang hukum kesehatan itu lebih condong kepada faktor-faktor pidana ya, atau hukum pidana kayak gitu. Pada faktor-faktor hukum pidana. Kenapa ya? Karena secara perspektif dari hukum kesehatan itu lebih mengarah kepada bagaimana proses penyelidikan di dalam suatu tindak pidana itu dapat dirumuskan secara substansif. Kalau dulu kan mungkin kayak proses pembunuhan misalnya kan, atau proses apapun ya orang
berlogika gitu kan, tanpa ya tidak pandang bulu, atau misalnya orang bisa saja pakai santet lah atau bagaimana, pakai ilmu hitam gitu untuk membuktikannya seperti itu. Tetapi secara keilmuan ya hukum kesehatan sekarang sudah masuk, Pak. Ya, dia akan membahas berkaitan bagaimana cara proses pembunuhan, bagaimana teorinya, apa yang dipakai, kemudian apa yang diperlukan dalam proses penyelidikan di dalam ilmu kesehatan itu ada. Salah satunya ya di bidang ilmu forensik gitu ya. Mungkin Pak Saman bisa menjelaskan sedikit lah berkaitan dengan forensik begitu. Di dalam forensik juga ada gitu kan, bahwa penemuan-penemuan ini yang kita sama sekali tidak bisa temukan ya secara ini, secara orang awam ya. Ada rumusnya, ada tekniknya gitu kan. Bahkan kayak temuan saja misalnya di dalam investigasi gitu kan, di lapangan, bahkan pembunuhan saja sekalipun dia tersangkanya apapun ya pasti bisa ketahuan, bisa melalui sidik jari kah, atau bantu-bantuan alat lah yang telah lahir di sana lah, atau sudah ditemukan lah, dan ya bahkan kita sendiri tidak tahu gitu. Nah, itu salah satu bentuk juga forensik itu sendiri. Sama halnya kalau misalnya Bapak misalnya kan, kalau dulu kan pernah buat SKCK tuh ya, bagi-bagi orang-orang yang baru buat SKCK tuh pasti ada tuh namanya sidik jari ya, atau sidik jari kita kan dipakai tuh di dalam SKCK tuh ya, yang awal-awal kita buat misalnya gitu kan. Nah itu apa? Nanti pas device dari sidik jari itu bisa ditemukan melalui dokumen, atau pasti polisi punya database kayak gitu. Ketika ada penyelidikan seperti itu, ada investigasi dan lain sebagainya, maka ya sidik jari tersebut sudah terdaftar. Artinya pasti salah satunya hal seperti itu juga bisa masuk untuk menemukan seorang dalam suatu tindak pidana. Nah, itu juga termasuk forensik kayak gitu, sidik jari dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu pernah melihat misalnya ada pesawat jatuh, misalkan pesawat jatuh nih, nah ke laut misalnya kan, kayak kemarin tuh Lion Air gitu kan, atau misalnya Malaysia Airlines gitu kan, jatuh ke laut terus akhirnya badannya pecah, kemudian ya buat tubuhnya kemana-mana gitu dan sebagainya. Tapi dengan adanya DNA gitu kan, dengan adanya identifikasi, akhirnya orang tahu gitu berkaitan dengan apa? Yaitu ya identitas seseorang yang misalnya jatuh dari pesawat lah atau lain sebagainya. Artinya kecanggihan teknologi ini dapat memperubah kita dalam layanan kesehatan, khususnya di dalam hukum kesehatan kayak gitu. Ya kan akhirnya kita mengetahui, oh beginilah proses penyelidikan ya sebenarnya di dalam forensik sendiri sebenarnya. Agar apa? Agar orang tahu tuh identitasnya. Ya karena kan setiap orang punya DNA masing-masing gitu ya. Punya caranya bagaimana untuk menemukan DNA. Terus misalnya ya kayak simpelnya saja misalnya apa? Anak yang hilang dulunya terus sudah bertahun-tahun tidak ditemukan, akhirnya sudah tumbuh besar, tiba-tiba dia tes DNA dengan orang tuanya yang sudah lama tidak diketahuinya, akhirnya cocok satu DNA. Nah, itu salah satunya bentuk juga dari sebuah pelayanan di dalam kesehatan, khususnya di hukum kesehatan. Data-data forensik seperti itu. Nah, dalam arti atau arti peraturan di sini bahwa hukum kesehatan juga mencakup salah satunya pedoman internasional. Adanya hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, dan ilmu pengetahuan lainnya, khususnya kepustakaan yang dapat juga merupakan dari sumber hukum. Kayak gitu. Nah ini ya, kalau kita melihat kan banyak ya, contohnya juga sudah saya contohkan tadi bahwa memang ya terbantulah dengan adanya suatu penerapan di dalam hukum kesehatan sendiri. Artinya ada peraturan juga berkaitan dengan hubungan tersebut. Itu ya definisi. Kemudian secara sumber hukum, bahwa di dalam hukum kesehatan itu meliputi hukum tertulis atau jurisprudensi atau juga doktrin yang dilihat dari objeknya. Maka hukum kesehatan juga mencakup aspek yang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan. Ada 5 fungsi mendasar. Apa? Yang pertama yaitu terkait pemberian hak. Ya, dikasih nih ya, berkaitan dengan pemberian hak dari berkaitan dengan hukum kesehatan. Kalau melihat dari garis besarnya adalah memang penyelidikan itu juga adalah bentuk layanan kesehatan. Artinya diberikan hak juga tuh. Setiap orang kan berhak juga atas apapun. Ya kan? Kalau kita melihat dari hukum hak asasi manusia kan kebebasan juga dan lain sebagainya, ada yang penyediaan, pelindungan, hak dan lain sebagainya serta kewajiban, salah satunya itu. Khususnya dalam bidang kesehatan sekalipun. Kayak gitu. Nah, kayak sekarang kan kita mulai tuh BPJS kesehatan lain sebagainya. Itu kan juga adalah pemberian hak juga tuh.
melalui apa? Pelayanan kesehatan kayak gitu yang diberikan negara kepada masyarakat. Salah satunya begitu. Hukum kesehatan juga adanya pemberian pelayanan secara langsung kepada masyarakat melalui apa? Yaitu BPJS kesehatan. Itu pemberian hak juga ya. Itu salah satunya masuk juga. Sama kayak misalnya contohnya berkaitan dengan malpraktek ya, atau malpraktek itu juga itu pun pasti diatur di dalam undang-undang. Bahkan sekalipun sampai yang paling riskan saja Bapak Ibu bisa melihat undang-undang aborsi juga ada loh. Undang-undang aborsi itu bahkan juga mengatur berkaitan dengan sebuah kesehatan gitu loh. Artinya ada perlindungan itu. Dan masyarakat diberikan hak secara langsung untuk ya jangan sampai adanya sebuah aborsi kayak gitu dan lain sebagainya. Kalau misalnya terjadi aborsi, maka ada undang-undang yang mengatur dikaitkan dengan undang-undang aborsi. Nah, itu juga masalah kesehatan salah satunya ya Bapak Ibu ya. Pemberian hak itu adalah penyedia perlindungan ya. Artinya juga memberikan perlindungan juga kepada masyarakat ya. Berkaitan dengan apa? Yaitu ya berkaitan dengan masalah-masalah di bidang hukum kesehatan. Kayak gitu ya. Kan banyak sekali kasusnya. Contohnya kayak kasus-kasus malpraktek saja juga begitu, perlindungan ya. Kita datang ke rumah sakit misalnya kan, ke dalam keadaan sehat. Lalu apa? Ibaratnya kayak gigi putus misalnya atau giginya ini apa giginya tanggal gitu. Kalau orang sini bilang tanggal ya gitu ya. Tetapi setelah itu kita melakukan perawatan nih kepada dokter gigi. Ya, atau misalnya salah satu keluarga kita gitu kan sakit giginya tanggal, kemudian dia melakukan berobat atau melakukan pemeriksaan pada kedokteran ya ke dokter gigi, terus akhirnya dicabut. Rupanya dari hasil yang dicabut tersebut itu dia mengakibatkan pembengkakan, ada kesalahan misalnya di dalam proses pencabutan. Nah, itu juga bisa kita kaitkan dalam hukum kesehatan, apalagi sampai uh, pasiennya itu meninggal dunia gitu loh. Nah, itu bisa diselidiki. Nah, berkaitan dengan hal tersebut kayak gitu. Nah, itu di dalam perlindungan juga penyediaan perlindungan diperlukan. Nah, kan? Nama juga konsep hukum bahwa memang hukum juga secara keseluruhan adalah memberi keadilan tapi juga memberi perlindungan juga kepada masyarakat. Salah satunya sebegitu. Kasusnya ada kemarin ya, nggak salah saya seorang perempuan yang sudah berkeluarga atau berpunya suami, terus suaminya meminta keadilan kepada negara berkaitan dengan istrinya yang awalnya cuma mencabut gigi, tak taunya meninggal gitu. Setelah 3 hari cabut gigi, habis itu meninggal. Akhirnya dia meminta perlindungan kepada negara juga terkait apa? Yaitu proses bagaimana investigasi di dalam perumusan perusahaan perlindungan di dalam hukum kesehatan sendiri. Kok awalnya biasanya baik-baik saja gitu kan, dari rumah cuma datang yang cabut gigi, tiba-tiba 3 hari kemudian dari proses pencabut gigi itu meninggal dunia. Akhirnya tuh bisa diaudit, bisa dilakukan pemeriksaan investigasi yang melalui apa ya, data bisa saja misalnya forensik, visum, pelayanan, apakah dia melakukan praktek atau praktek, izinnya dilihat dan lain sebagainya. Artinya itu juga bisa menjadi pengaturan di dalam masalah-masalah kesehatan begitu. Itu ya Pak ya. Kemudian berkaitan dengan peningkatan kesehatan. Nah, ini juga penting ya. Peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan penilaian kualitas dan pemeliharaan kesehatan. Salah satunya itu ya. Jadi memang kesehatan tuh sangat luar biasa ya di kalangan kita. Makanya ada slogan bilang sehat tuh mahal gitu ya. Sehat tuh mahal, sehat tuh ya bla bla segala macam ya. Karena kan salah satunya itu. Nah, ini yang sangat menarik sekali ya kalau misalnya berkaitan dengan peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan. Dan ini sudah diatur tuh dalam BPJS. Kita kan punya BPJS masing-masing ya. Artinya ya hal mendasar berkaitan dengan masalah kesehatan salah satunya ya ada peningkatan kesehatan. Ya orang banyak ini ya ingin sehat, ingin baik gitu. Terus bagaimana bentuk pembiayaannya, bagaimana kualitasnya, semuanya kan sudah diatur dalam BPJS. Dan banyak juga kok perusahaan-perusahaan yang atau rumah sakit yang mengadopsi unsur-unsur tersebut sebagai bentuk sistem pelayanan mereka di bidang BPJS ya. Kan banyak juga tuh yang terforces dalam hal tersebut. Ya gitu. Banyak juga yang ikut tuh serta dalam pelayanan tersebut gitu. Terkait dengan hukum kesehatan sendiri. Kayak gitu ya. Lalu landasan hukum kesehatan tuh ada di mana sih? Sebenarnya kok dalam landasan hukum
Ini kita melihat dari segi historikalnya sendiri ya dalam hukum kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang semester 2, semester 4 tuh mungkin belum pernah nih belajar dengan hukum kesehatan. Artinya menarik, kalau misalnya persepsi seperti itu menarik sekali ya Pak ya, kayak gitu ya. Bahkan banyak juga kemarin yang bilang ke saya, Pak, sebenarnya kita hukum kesehatan itu seperti apa sih sebenarnya proses pembelajarannya gitu. Terus bagaimana sih sebenarnya cara agar orang tahu gitu loh. Terus kalau misalnya kita terjadi kesalahan di dalam kesehatan, apakah kita bisa tuntut bisa tuntut kembali begitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada diatur dalam undang-undang hukum kesehatan gitu kan. Berkaitan dengan hal tersebut, bahkan sampai yang sekecil apapun ya yang kita ketahui ya, aborsi ya, itu juga diatur di dalam hukum kesehatan. Aborsi sendiri begitu. Nah, itu kan sebenarnya ada aborsi yang bisa, ada aborsi yang tidak gitu kan. Nah, tapi ada juga kadang orang yang melakukan aborsi dan lain sebagainya. Tetapi itu second memory bahwa memang dalam landasan hukum kita berbanyak berbicara masalah historical dari hukum kesehatan itu sendiri. Dalam melihat dari pendapatnya Herman ya Hadiato Kuswaji tahun 98 bahwa memang azas hukum kesehatan ini bertumpu pada hak dan pemberian kesehatan yang sebagaimana dimaksud dari hak dasar sosial atau the right to healthy care. Ya, jadi memang dari hak dasar dari sosial. Karena kita lihat tadi kan ada tuh penyediaan, ada hak pemberian hak dari hukum kesehatan sendiri. Ya, negara kan juga punya tuh asuransi care yang diberikan kepada negara, kepada masyarakat untuk dia bisa mendapatkan pelayanan terbaik di dalam sebuah kesehatan, dalam pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Artinya ada hak dasar tuh sebenarnya yang diberikan oleh negara. Dari apa? Dari sebuah keinginan masyarakat untuk tumbuh dan bangkit atas sebuah problem atau masalah-masalah di bidang kesehatan itu sendiri. Makanya sebagai hak dasar sosial atau the right to healthy care. Kemudian juga yang menjadi dasar dari hak dasar sosial di dalam the right to healthy care itu didapat ada dua tompangan dalam hak dasar manusia yang terdiri dari hak atas informasi, the right to information, dan hak untuk menentukan nasib sendiri atau the right of self determination. Kalau hak atas informasi ya pasti ya, namanya juga kita ingin yang terbaik berkaitan dengan kesehatan itu rumah sakit pasti harus memberikan informasi yang sedetail-detailnya kayak gitu berkaitan dengan hal tersebut. Tapi juga rumah sakit akan memberikan determination kepada ya masyarakat berkaitan tentang menentukan nasibnya bagaimana, apakah dilakukan penindakan atau seperti apa. Kalau dilakukan penindakan pasti akan ada perjanjian. Nah, makanya kenapa kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau dioperasi misalnya atau mau melaksanakan operasi, pasti akan ada tuh surat perjanjian yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien misalnya. Nah, itu salah satunya juga ya, agar apa ya itu tidak terjadi penuntutan ya di dalam sebuah sigma di dalam pemikiran manusia. Jadi ada perjanjian gitu. Nah, tetapi itu sebenarnya menjadi kalau di dalam rumah sakit kan menjadi penolak ya sebenarnya penolak kalau misalnya nantinya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan gitu. Artinya sudah ada ketersediaan sendiri Pak Ju. Tapi apakah perjanjian itu diperlukan Pak sebenarnya atau tidak diperlukan misalnya? Ya bisa saja tidak diperlukan kalau misalnya apa pasien dalam keadaan darurat kayak gitu. Ya kan dalam keadaan darurat itu bisa saja gitu kan implementasi seperti itu. Tetapi secara yogyanya memang hak atas informasi diperlukan sekali Bapak Ibu untuk mengetahui juga ya secara detail bagaimana bentuk dari kesehatannya sendiri, bagaimana proses pembiayaannya, bagaimana proses pelayanannya dan lain sebagainya itu diperlukan juga di dalam sebuah hak dasar sosial di dalam hukum kesehatan itu sendiri. Itu ya. Kemudian sumber hukum kesehatan. Ini berkaitan dengan sumber ya. Berarti berkaitan dengan marginal law ya atau case law-nya dia ya. Dalam hukum kesehatan tuh di Indonesia hukum kesehatan tuh ada dua pilar ya. Ada hukum dan etik ya. Kalau di administrasi kan dua ya Pak ya. Ada hukum dan politik ya. Nah, itu bedanya ya. Kalau di kesehatan ada dua, hukum dan etik. Kenapa ada dua kesehatan? Ada dua pilar karena kalau di kesehatan kan pasti selalu bermain dengan sebuah apa ya? Kalau dalam kita human person ya atau sebagai human ya. Artinya yang diatur adalah sebuah etikanya gitu. Ya, etikanya bagaimana? Ya salah satunya kan pelayanan juga kan timbul kan dari sebuah etika ya begitu ya. Nah, maka kalau misalnya ada kesalahpahaman, akan ada sebuah ketidaksesuaian, maka yang akan dituju
Yang pertama pasti adalah etiknya. Nah, berbicara masalah kode etik gitu ya. Kalau profesi kan begitu ya, kalau nggak salah. Profesi ya kan, profesi maupun apapun ya pasti kalau misalnya dia yang bersifat profesi, pasti yang akan dituju itu akan termasuk etiknya. Kayak gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian adalah hukumnya, ya. Nah, pertama dia akan etiknya dulu, baru dia bermain di dalam hukumnya, kayak gitu. Jadi makanya kalau dalam hukum kesehatan, etik dan hukumnya selalu berhubungan sekali. Karena ketika ada kejadian, misalnya kayak malpraktek dan lain sebagainya, itu akan dilihat adalah bagaimana sistem pelayanannya, bagaimana dia melihat itu, bagaimana kok bisa terjadi yang hal seperti itu. Maka investigasi itu akan membuktikan dari investasi yang dikeluarkan, maka akan keluar tuh muncul hukum dan etiknya nanti. Oh, rupanya, oh, salah satu dari 5 pilar yang diberikan oleh pelayanan kesehatan kepada seorang dokter tersebut, salah satu atau duanya itu bermasalah, tidak memenuhi dari syarat tersebut. Akhirnya apa? Yaitu dengan cara penyelesaian kode etik. Kalau itu ya bermain di situ. Itu ya. Kemudian hukum di Indonesia itu bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya di mana ya, itu ada di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, ya, praktik kedokteran. Pasti kalau kan itu kan kalau bisa praktik pasti ya nantinya kalau ada kesalahan ya jatuhnya ke etik. Jadi etik bermain kan gitu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, di situ ada tuh yang berkaitan dengan pembiayaan, pelayanan, ya kan, pemberi tugasan, ada yang tadi ada hak dasar tadi ya, salah satunya ada informasi dan lain sebagainya ya. Itu juga masuk. Sedangkan pilar etik bersumber dari apa? Yang satunya kebijakan organisasi profesi. Ya, jadi memang kalau etik pasti berkaitan dengan organisasi profesinya kan. Terus standar dari profesi dan kode etik dari profesi itu sendiri. Ya, jadi itu yang masuk ya ke dalam pilar tersebut. Jadi memang kalau di kita kan kalau dulu kan belajar masalah administrasi kan politik dan hukum. Tapi kalau di kesehatan enggak. Yang dimainkan adalah psikologi humannya gitu. Artinya ada etik di situ. Ketika terjadi kesalahan, artinya apa? Ya kamu akan diproses tidak hanya secara hukum tapi juga secara etik. Nah, jadi simpelnya seperti itu, Pak. Ya misalnya kayak misalnya tadi contohnya kayak seorang suami melaporkan eh, dokter tersebut ya, atau dokter gigi tersebut karena lalai misalnya dalam melakukan suatu tindakan dalam proses pencabutan gigi gitu kan. Nah, kemudian nanti akan dilakukan investigasi gitu kan. Investigasi itu kan bisa dari kepolisian juga dari organisasi, bisa saja misalnya ID misalnya melakukan investigasi gitu kan. Kan dengarkan Bapak Ibu sering tuh di televisi ID melakukan investigasi gitu. Nah, ini melakukan suatu tindakan untuk mempercepat tindakan ya kan yang dilakukan oleh seorang dokter. Rupanya dari 5 pilar tersebut ada 2-nya itu tidak memenuhi syarat dari yang diinginkan dari ID. Akhirnya apa? Ini memberikan respon untuk melaksanakan kode etik kepada dokter tersebut. Artinya ada pelanggaran etik. Pelanggaran etik ini bisa panjang sekali ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali ya. Salah satunya bisa aja pencabutan izin, ya kan? Tidak boleh melakukan pemeriksaan selama beberapa tahun atau sekalipun paling beratnya dikeluarkan gitu. Dia keluarkan izin ya dan semua segala macam dan pastinya tidak boleh lagi melaksanakan keprofesian sebagai dokter. Itu salah satu yang paling berat. Jadi ada supermasi atau standarisasi profesi yang memang dikeluarkan secara langsung di dalam hukum kesehatan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ini secara ruang lingkup sumber hukum sendiri ya. Tetapi secara kesehatan tidak hanya butuh pada hukum tertentu saja atau undang-undang, namun juga kepada jurisprudensi atau traktat. Jurisprudensi atau traktat itu sering sekali. Di mana ada juga pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran termasuk doktrin. Jadi doktrin juga diperlukan untuk apa? Untuk melihat bagaimana proses meminimalisir sebuah undang-undang menjadi suatu ketentuan dalam etik. Kayak gitu. Jadi ada peran juga di doktrin juga sebenarnya Bapak Ibu untuk hal seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Tetapi secara besarnya memang hukum kesehatan itu memang banyak diatur ya, salah satunya undang dan lain sebagainya. Ini masuk sekali. Ini bisa Bapak Ibu baca, itu ada praktik kedokteran, kesehatan, rumah sakit, tenaga kesehatan dan keperawatan. Nah,
Ini hukum kesehatan meliputi hukum medis atau medical law, hukum perawatan, rumah sakit, bahkan sampai upaya kesehatan, tenaga kesehatan juga masuk di dalamnya. Itu ya berkaitan dengan ini. Nah, ada juga pelayanan kesehatan dan layanan kedokteran. Jadi sudah masuk tuh dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 itu kan untuk memberikan kesehatan pelayanan baik itu perseorang maupun masyarakat. Jadi bisa perseorang, bisa masyarakat. Melalui apa? Yaitu pemerintah mengupayakan dalam bentuk penyediaan fasilitas melalui pelayanan kesehatan, penyedia obat, serta kesehatan itu sendiri. Jadi memang secara case bahwa memang hukum kesehatan tuh ya larinya kepada betul-betul sistem pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan tuh pasti salah satunya dari sebuah case penyediaan fasilitas, case dari sebuah informasi, ya, keadaan sosial dan sebagainya itu masuk. Tapi memang ini diperlukan sekali sebenarnya secara covering ya, cover dari hukum kesehatan. Jadi Bapak Ibu akan mengetahui ini secara lihat bahwa memang ya berarti hukum kesehatan itu tidak hanya berbicara masalah etik saja, tidak berbicara masalah investigasi kalau misalnya dokter menjadi suatu kesalahan, ya. Tapi juga melihat bagaimana proses dari sebuah pelayanan itu sendiri. Jadi tujuan utama hukum kesehatan adalah untuk mencari bentuk dari sebuah pelayanan yang baik yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat begitu. Nah, itu ya case-nya. Tetapi secara kalau dilihat secara garis besar hukum ilmu kedokteran dan kehakiman misalnya yang hari ini ilmu kedokteran kehakiman itu salah satunya ada hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu nanti larinya bisa ke forensik bisa ke penyediaan pelayanan kesehatan lah, bisa misalnya ke dalam undang-undang kesehatan lah dan lain sebagainya. Tetapi dalam proses penyelidikan dalam pidana pasti ilmu forensik masuk tuh. Nah, berkaitan dengan forensik nanti mungkin Pak Saparno bisa jelaskan tuh secara sedikit. Nah, mungkin ada tambahan juga berkaitan dengan mata kuliah yang dilanjutkan beliau berkaitan dengan hal tersebut. Jadi mahasiswa lebih tahu lagi, oh jadi berarti hukum kesehatan itu juga berbicara masalah hal yang lain ya di luar hukum pelayanan ya, di luar layanan ya, di luar etik ya dan lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan bahwa itulah utama dari titik dari hukum kesehatan nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri berkaitan dengan undang-undangnya, bagaimana pengaturannya. Tapi secara utama memang hukum kesehatan berkaitan dengan sebuah pelayanan kesehatan yaitu yang ada di rumah sakit. Termasuk juga apa pelayanan-pelayanan yang diberikan. Kalau Bapak Ibu semalam melihat tuh ada misalnya perawat rumah sakit arogansi gitu kan, atau puskesmas di rumah sakit yang viral tidak bisa memberikan pelayanan terbaik, ya kan itu kan juga masuk tuh ke dalam case hukum juga tuh di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan diatur tuh berkaitan dengan apa proses pelayanan kesehatan. Ya, jadi terima. Akhirnya kan viral tuh ya. Kan banyak sekali kemarin tuh yang viral tuh berkaitan dengan pasien tidak diterima, rumah sakit tidak mau terima gara-gara gini pasien. Nah, itu juga diatur. Bahkan sampai yang perawat arogan di puskesmas dan lain sebagainya itu juga diatur di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009. Nanti Bapak Ibu bisa baca nanti berkaitan dengan PT yang saya lihat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan dasar atau covering dari hukum kesehatan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca, nanti saya bisa kirim ke Bapak Ibu berkaitan hal tersebut. Mungkin ini saja berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Nantinya slide kedua nanti bisa disampaikan oleh Pak Syafarman. Oke, silakan Pak Syafarman. Oke, terima kasih Pak Dion. Ya. Kuliahnya sangat bagus sekali. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, walaupun itu hanya sekedar apa? Sedikit banyaknya ya, Pak. Pembukaan, pengantar lah, pengantar hukum pengantar. kesehatan. Ya. Siap. Yang diterangkan Pak Dion tadi itu kalau dibicarakan di S2-nya itu, strata 2, itu dibahas secara detail gitu. Ya. Tapi karena kita di S1, saya pengenalan sedikit-sedikit. Ya. Salah satu tadi yang diterangkan bagaimana etika, bagaimana informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat, pengguna jasa kesehatan gitu ya, dan seterusnya banyak sekali ya. Tapi intinya ya, ilmu kesehatan, ilmu hukum kesehatan itu untuk melindungi tenaga kesehatan sendiri dan melindungi pasiennya, pengguna jasa.
Nah, disitulah kita membahas mulai dari bagaimana pendaftaran dari depan, ya pemeriksaan dan segala-segalanya, yang semuanya harus ada itu, ya standar operasionalnya, ya. Nah, biasanya kita yang awam ini sedikit-sedikit kita kan, oh ini malpraktek, gitu kan Pak Dian tadi kan. Nah, nanti di semester itu kita belajar tuh apa yang dikatakan malpraktek, ya, sehingga kita jelas, sehingga kita tidak terbawa arus gitu ya. Ini ada kasus malpraktek, akhirnya kita sebagai orang lawyer ikut-ikut membela. Nah, ternyata kita salah karena kita nggak ngerti sebenarnya apa yang dikatakan malpraktek. Nah, disinilah kita sedikit mengetahui apa itu istilah malpraktek, kasus-kasusnya gimana nanti. Nah, sehingga kita kasusnya gini, ya, kita sebagai lawyer gitu, ini kita bisa masuk. Ya, yang kita masuk kita nggak ngerti sedikit. Nah, itulah kita di S1 ini kita dibekali sedikit-sedikit dengan ilmu-ilmu kesehatannya. Nah, ya, ilmu kesehatannya kita harus tahu juga. Ya, kalau ilmu hukumnya saya yakin ya udah mengenai kitab-kitabnya semuanya udah pada lebih pintar daripada orang kesehatan lah kira-kira. Ya. Itu kira-kira pengantar saya Pak Dion. Nah, ini untuk diketahui ini selamat datang ada mantan Kaprodi kita ini nih. Pak Hamzah Pensuri saya lihat ini. Nah, di mana posisi sekarang nih Pak Hamzah? Wah, lagi istirahat gitu. Iya. Oke Pak Dian, ini waktunya udah Iya. 21.40. Iya, dilanjutkan Ini dulu aja, untuk Pak. ya, untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum pernah ketemu, saya perkenalkan dulu. Saya Safarman Rusdi, seperti dikatakan Pak Dian tadi. Saya pensiunan. Pensiunan ya. S1 saya dokter, S2 saya hukum kesehatan. Ya. Saya udah kalau dilihat udah ini anak-anak saya semua nih kelihatannya nih, ya. Kecuali Pak siapa nih, ya. Pak Datuk siapa lagi? Ini Pak Dion aja setara dengan anak saya nih kelahirannya nih, ya. Nah, ya. Saya pensiunan tentara, dulu selesai kedokteran masuk langsung wajib militer tahun 84. 2013 pensiun. Ini udah 10 tahun pensiun. Pensiun saya kembali ke Bukit Tinggi gabung sama Pak Dion. Dikasih dulu Pak Hamzah dulu ya, Pak Dion. Nah, dikasihlah mata kuliah yang terkait ya dengan hukum kesehatan. Jadi di sini saya lebih karena saya orang kesehatan lebih dipercaya Pak Dion lah kira-kira ya. Walaupun secara teknis hukumnya Pak Dion lebih pintar gitu. Boleh saya lanjut kuliahnya Pak Dion? Boleh Pak, silakan lanjut Pak. Boleh share screen boleh Pak. Oke, saya berbagi dulu. Bisa Pak. Ya, bentar ya. Tadi Pak Dion udah ada Pak? Udah ada kah? Sudah Pak, sudah Pak. Nah, ini ya pengantar hukum kesehatan. Ini ya intinya ya. Tujuan hukum kesehatan saya singgung sedikit sebelum masuk materi yang utamanya ya. Tujuan hukum kesehatan adalah agar memberi keyakinan ya pada siapa? Tenaga kesehatan sendiri ya dalam mereka menjalankan profesinya atau dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan selalu berada pada jalur aman. Artinya apa? Mereka harus mentaati semua SOP ya, standar operasional prosedur yang ada ya. Kalau di rumah sakit itu apapun yang diberikan tindakan harus ada SOP-nya ya. Dan nah ini yang penting, tidak melanggar etika dan ketentuan hukum. Pak Dian tadi katakan bahasa ya, tidak langsung dibawa ke ranah hukumnya ya, dilihat dulu
etika. Apakah dia melanggar etika atau tidak? Kalau sudah melanggar etika, kita selesaikan etika. Kalau melanggar ketentuan hukum, kita bawa ke depan. Oke, ranah hukumnya. Tuh ya, ini kalau kita lihat banyak sekali ya. Nah, kemudian ilmu-ilmunya ya, Pak Dian sudah mengatakan tadi ya, ada terkait mana nih? Bentar. Pak Dian udah slide-nya juga ada azas-azas kelas semua tadi saya lihat ya. Nah, ini ya. Ada hukum medis, medical law, ada hukum keperawatan, ada macam-macam lah ya. Hospital by law segala-galanya ya. Hukum limbah, hukum polusi dan macam polusi ya, aborsi dan semua-semua ada ya. Nah, itu nanti kalau kita lanjut di semester ya kayak sekarang di semester 5 kita masalah ilmu kedokteran kehakiman. Itu sementara pengantar. Nah, jadi kalau dilihat ya skopnya luas sekali nih. Ya, kalau ditentu kalau di apa di S2-nya ini hukum medis nih 3 SKS, hukum keperawatan 3 SKS, tapi kita di sini secara umum ya semuanya ini 3 SKS. Jadi inti-intinya aja yang kita berikan. Maaf bisa lanjut ya materi saya ya Pak Dian, ini pertemuan terakhir nih. Siap Pak, lanjutkan Pak. Ada nih Pak Datuk, masih ada kah? Pak, ada. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, ya ini kalau dilihat topik pertemuan ke-14 sebenarnya ya, tapi karena kita tinggal sekali ini saya gabung aja ya. 14 sama 19. Apa itu autopsi? Nah, itu dia kalau kita lihat di ini ada mayat dibedah segala, dibuka. Nah, itu katakan secara kasarnya itu dokternya atau tenaga kesehatan yang melakukan autopsi. Ya. Jadi ya, asal katanya auto dan opsi. Ya, auto itu melihat sendiri itu. Ya, apa yang dilihat? Ya, apa yang dilihat? Ya, apa yang dilihat itu yang seperti visum ya. Apa yang dilihat itu yang dicatat. Nah, autopsi itu kita lihat sendiri, ya jangan katanya. Mayatnya ditemukan mayat mati katanya dibunuh. Oh, nggak bisa kita, ya harus dilihat secara langsung. Ya, pemeriksaan terhadap tubuh jenazah untuk kepentingan tertentu, kepentingan hukum ya, meliputi pemeriksaan bagian luar, nah, dilihat itu. Bagian dalam, ya bagian dalam itu yang langsung diotopsi itu, yang dibedah segala, dilihat apa yang rusaknya badannya, apanya parunya atau jantungnya atau apanya ya. Nah, ini dilakukan oleh yang berkompeten ya. Biasanya ahli forensik. Nah, katanya tadi Pak Dian bilang di Rumah Sakit Bayangkara ya. Biasanya ke sana itu ya. Kalau di rumah sakit kita nggak ada, rumah sakit umum yang punya dokter forensik ya. Itu dilakukanlah pemeriksaan meyakinkan ya, meyakinkan apakah benar ini main itu dan segalanya ya. Pada kasus kecelakaan massal kata Pak Dian tadi ya, kita harus menentukan ini siapa, mayatnya siapa. Sampai pemeriksaannya ya, yang detail sekali tadi Pak Dian DNA, tapi sebelumnya itu ada pemeriksaan secara fisik dulu ya. Fisik gimana gimananya benar nggak tanda-tandanya. Itu kalau masih utuh. Tapi kalau udah berhamburan kata Pak Dian tadi ya dipaksa DNA-nya ini mayat si A, cocoklah dengan DNA orang tuanya dan segalanya ya. Nah, otopsi itu dikatakan juga dengan bedah mayat ya. Ya, itu pemeriksaan setelah orang itu sudah jadi mayat ya. Seksi atau nekroprosi atau obduksi itu setelah pemeriksaan mayat. Jadi dari mayat baru dilaksanakan tindakan pemeriksaan. Tapi kalau belum menjadi mayat itu di visum ya, visum. Jadi otopsi ini bagian dari salah satu visum ini ya, membantu untuk memberikan hasil pemeriksaan yang baik untuk menentukan visumnya tadi. Ya visum. Ya visum ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya ada visum et repertum. Nanti di
pertemuan ke-15 atau setelah ini kita akan bahas mengenai visum psikiatri. Itu kira-kira pengertiannya. Ini kita lihat ya, visum autopsi itu ada 3 macam ya. Ini ada namanya autopsi anatomi ya. Ini biasanya nggak terkait dengan satu tindakan kekerasan. Ini biasanya dipakai untuk mahasiswa-mahasiswa ya, kedokteran untuk belajar ya. Biasanya ada mayat-mayat yang dipergunakan untuk pembelajaran. Nah, ini di kampus-kampus fakultas kedokteran itu bedah mayat itu ya. Kita bedah mayatnya, kita lihat mulai dari otak gitu sampai ke bawah. Ini namanya autopsi atau anatomi untuk pendidikan ya. Ini ada undang-undangnya ya, nanti dibaca sendiri. Yang kedua autopsi klinis ya. Ada pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan. Ini beda dengan autopsi forensik ya. Ini kita ingin tahu ya, tidak ada kasus-kasus kriminal di sini ya. Kasusnya biasa, mendadak orangnya mati, ditemukan di mobil. Kita harus tahu itu tidak ada tanda-tanda kekerasan ya. Lihat ya, keluarganya curiga misalnya atau apa ya, kita lakukan ya autopsi berdasarkan atas permintaan yang berwajib gitu. Ini ketahuan nanti ya, memang nggak ada tanda-tanda ruda paksa, sehingga ahli forensik bisa menandakan bahwa ini meninggal karena penyakit yang dideritanya. Apalagi ada riwayat sebelumnya ya, riwayat sebelumnya dia sudah melakukan pengobatan ini itu makan obat ini itu dan sebagainya. Nanti ketahuan ya, misalnya diperiksalah lambungnya, apakah dia makan obatnya gimananya atau keracunan atau gimana, ketahuan nanti itu ya. Periksa jantungnya, periksa paru-parunya dan sebagainya. Ini klinis, jadi untuk menentukan apa penyebab dia ya. Ini ya untuk kepentingan penyelidikan penyakit ya. Apakah diagnosanya apa, diagnosa klinisnya apa, perjalanan penyakitnya bagaimana dan seterusnya. Ini penting untuk dalam rangka memberikan pengobatan terhadap mungkin kasus-kasus ya, pembelajaran juga ini untuk kasus-kasus yang akan datang apa, ini ternyata ini gejala-gejalanya. Ini lebih didalami oleh ahli medis ya kita. Nah, kita di sini terkaitnya nih ya. Autopsi kedokteran kehakiman. Ini kalau kita lihat dari zaman Belanda udah ada nih ya. Ya. Di kitab kitab hukum yang kita pakai sekarang kan juga warisan ya. Di pasal 133 ya. Pasal 222 ya, KUHP ya, dan seterusnya. Sehingga katanya autopsi kedokteran ini mutlak harus dikerjakan atas dasar kepentingan terhadap penyelesaian suatu perkara. Nah, ini kalau ada yang dicurigai ya, ketemu mayat ya, keluarganya mencurigai ada apa-apanya, nah, baru dilakukan ya, permintaannya dilakukan autopsi untuk memperjelas ya kasus ya, menyebabkan kematiannya apa gitu. Ini peran ya, peran dari dokter ya, forensik dalam membantu penyidik ya maupun hakim untuk menentukan ya apakah benar ini ada terkait dengan kekerasan atau melawan hukum dan seterusnya ya. Jangan nanti ada hal-hal yang dimana ya salah ya. Ya, bukan dia mati karena kecelakaan atau bukan mati karena kekerasan, dibikin kekerasan. Dicari-carilah orang-orang yang siapa yang ya, nah, sehingga nanti hukumnya tidak tepat ya. Ya, kayak kasus ya yang lagi hangat sekarang itu kan ya, sehingga nanti bikin orang pusing gitu ya, ahli hukum penyidik bikin pusing gitu ya. Kasus Vina ya Pak. Nah itu ya, itu 8 tahun yang lalu lagi ya, baru kok sekarang.
Nah itu bagus tuh Pak Hudian ya, mahasiswa untuk ngikutin tuh kasusnya ya. Apakah benar ya kalau kita lihat isu-isunya ada orang yang yang benaran itu yang pembunuhnya itu orang yang sangat-sangat ya orang yang berkepentingan punya anak gitu. Peggy ya Pak, Peggy ya. Nah, pergi. Nah, ini ya. Autopsi kedokteran kehakiman ada sering disebut dengan autopsi forensik, yaitu autopsi yang dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Nah, bisa juga mungkin perkara-perkara yang lain itu di luar itu bisa juga ya. Mati atau ya kasus pidana lah ya. Kasus pidana ini ya kita lihat bagaimana seorang ahli forensik itu melakukan tindakan. Nah, ini apakah nanti dibongkar ini dibiarin aja? Enggak, ada etikanya, ada SOP-nya juga ya. Sehingga nanti mayat itu kita perlakukan sesuai dengan haknya yang tidak melanggar etika kita, tidak melanggar hukum-hukum yang kita anut, agama yang kita anut, enggak. Itulah perannya seorang dokter belajar etika di sini ya. Bagaimana menghadapi mayat segala dan perlakuan mayat segala harus jelas. Nah, itu kalau di pelajaran S2-nya etika itu 3 SKS juga itu kan. Apa sih tujuan autopsi ya? Membantu menentukan cara kematian ya. Membantu menentukan cara kematian. Matinya kenapa? Apa penyebab kematiannya? Apakah dibunuh? Apakah bunuh diri atau kecelakaan? Nah, nanti dari hasil autopsi bisa itu ya. Seorang ahli forensik bisa menentukan, oh ini matinya karena pembunuhan, ini matinya karena bunuh diri atau kecelakaan ya. Yang kedua, membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematian. Nah, ini bagaimana dari hasil autopsi itu kita tahu ya tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku ya. Ya, ini mayatnya ketemu ya. Kapan, di mana, ketahuan itu ya. Secara garis besarnya kapan dilakukan, di mana dilakukan, ya. Senjata apa. Ini kemarin kita belajar masalah luka ya. Luka pisau gimana, luka tusuk gimana, ya, itu secara kasar ahli hukum harus tahu, jangan dibunuh karena benda tajam. Oh ini benda tumpul, jangan kita ngikutin aja ya. Ya, kita lihat. Oh ini luka sayatnya gimana ini udah kita kasih kemarin sebelum pertemuan ini udah kita kasih untuk semester 5 nih ya. Kemudian cara melakukan sebab kematian, kemudian membantu mengungkapkan identitas jenazah. Nah, tadi ya jenazahnya mungkin kepalanya udah nggak ada ya atau dia hilang semua ya. Nah, ahli forensik tahu itu ya bagaimana identifikasi. Nah, kemarin kita satu kali pertemuan kita bahas juga mengenai identifikasi. Ya, identifikasi jenazah, identifikasi semuanya kita bahas. Nah, bisa juga membantu mengungkapkan pelaku kejahatan. Dari mana kita bisa lihat? Nah, misalnya kan misalnya ada pembunuhan atau apa, nah, pasti ada ya, pasti ada bekas-bekas cakaran dari korban ya, sehingga nanti bisa dilihat itu ya, apakah ini darahnya si pelaku, nanti tinggal dicocokkan lagi. Nah, kayak itu kasus itu saya berpikir juga, kenapa waktu saat mula-mula itu kita ya, apakah hasil identifikasi atau apanya tidak sesuai atau dialihkan ya, sehingga nanti katanya siapa Pak Dian pelakunya namanya Peggy Pak, Peggy. Nah, Peggy yang palsu, Peggy yang aslinya apakah iya? Kita tahu aja kalau si Peggy-nya yang palsu pasti di bekas jenazah itu, kalau asli pasti ketahuan ada tanda-tanda di si Peggy yang palsu ini, ya. Atau di Peggy yang palsu pasti tidak ada akan ditemukan. Misalnya periksa aja DNA-nya siapa, si Peggy yang palsu ini. Nah, tapi dulu apakah diperiksa itu? Nah, waktu saat mayat pertama ketemuan itu, nah itu yang harus ditelusuri lagi ya. Ya, seharusnya harus lengkap itu ya. Dari pembunuhan itu kita bisa tahu siapa pembunuhnya ya. Data-datanya bisa diambil semua. Ini sudah dibahas juga mengenai identifikasi gitu.
Ini kita singgung sedikit bagaimana ya seorang ahli forensik itu melakukan autopsi ya. Apa aja yang dipakai ya. Ini kayak di bengkel ini ya. Ada namanya timbangan. Timbangan ini apa gunanya? Untuk menimbang ya mayatnya berapa, organ-organnya berapa. Butuh dicatat semua itu apa yang dilihat ya. Ini ya, timbang besar, timbang kecil, pisau ya, macam-macam, gunting ya, pinset dan seterusnya ya, macam-macam ya. Nah, ini ada gelas, ada pahat ya, kayak di bengkel tuh ya. Ada meteran, nah, semuanya dicatat ya, dicatat ya. Bagaimana caranya ya? Dengan alat-alat yang tadi itu kita lakukan apa? Ya, pemeriksaan luar ya. Nah, dicatat semua apa yang kita ketahui, kita lihat, ya ini khusus untuk apa? Untuk dokter ya, harus detail sekali ya. Nah, penulisan dalamnya gimana ya? Nah, ini ya diiris tuh ya, mayat itu nanti dilihatkan organnya semuanya. Nah, di mereka kan udah ngerti tuh mana yang normal ya, hatinya normal kayak gini ya, parunya normal kayak gini ya. Nah, itu yang dipelajari di autopsi klinis tadi kayak itu ya. Kita belajar yang normal-normal. Nah, nanti kalau udah kasus-kasus ini kita tahu ada yang aneh-aneh, nah, kita tahu itu. Ini kok jantungnya beda ya, kok paru-parunya beda. Nanti ahli forensik bisa nentukan oh ini penyebab kematian dan seterusnya ya. Kemudian setelah dibuka itu semua ya, nah, kemudian dimasukin lagi itu ya. Nah, ini yang kadang-kadang dicurigai oleh keluarganya ya, alat jantungnya lah atau apa aja nggak dikembalikan atau matanya ya. Seorang ahli forensik ya dengan etika yang ada, dengan SOP yang ada, ini harus dia kembalikan semuanya lagi ya, ditutup dan dijahit kembali utuh ya. Itu yang harus dilakukan ahli forensik. Ahli hukum kita harus ngerti juga itu ya. Jangan kita terbawa arus ya pendapat-pendapat dari orang-orang yang tidak berkepentingan ya. Nah, kemudian ini yang Pak Jir bilang tadi, pemeriksaan DNA itu merupakan pemeriksaan penunjang ya. Penunjang artinya udah susah mengetahui identifikasinya, sehingga terakhir ya DNA ini dan macam-macam lah ya pemeriksaan yang harus dilakukan. Tekniknya ini sekedar ketahui aja. Ini ya, kalau benar ini ya ada kamar operasi kayak gini, kamar autopsi, ya alat-alat semua ada di sini ya. Ya, ini kalau kita lihat ya ada pemeriksaan luar tadi, ada label mayat, tutup mayat, semua dicatat itu ya. Bungkus mayat, pakaian yang ada ya. Pakaian ini kan kadang bisa kita ya, ini mayatnya ya, keluarganya datang ya. Mayatnya terakhir pakaian ini, oh ternyata mayat pakaiannya benar. Berarti dia udah lebih udah mengarah, oh ini pasti mayatnya keluarganya. Nah, perhiasan ya. Oh biasanya pakai anting ya, antingnya gini-gini ya. Ketemu di sini, oh ini lebih memperkuat oh, ini mayat keluarganya dan seterusnya ya. Nah, ini kita harus tahu juga ya sedikit ya bagaimana kondisi tanda-tanda orang yang sudah mati ya. Ada katanya lebam mayat, kaku mayat. Nah, ini seorang forensik harus ngerti itu. Kalau lebam mayatnya ini diperkirakan udah mati sekian hari. Ya, kaku mayat udah sekian jam ya. Suhu tubuh mayatnya masih hangat-hangat nih. Oh, itu berarti kira-kira ya 1-2 jam yang lalu lah ya. Nah, kalau sudah terjadi pembusukan, nah ini udah berapa hari nih? 4 hari atau berapa hari? Nah, ini seorang ahli forensik belajar ya, detail. Nah, kemudian catat semua itu. Adakah tato, ada jaring parut, adakah kelainan-kelainan pada kulit, dan cacat-cacat ini penting untuk identifikasi nantinya ya. Dicocokkan dengan apa data-data antemortemnya, data sebelum kematiannya, keluarganya tahu itu semua ya. Untuk kasus-kasus mati yang massal gitu ya. Misalkan kayak gitu kan, kayak kemarin di Merapi, ya diminta itu data-data antemortem semua ya. Oh si A ini gini. Akhirnya mayat yang udah hangus itu ya, nah, ketahuan lah. Oh ini keluarga saya. Ini mah perlunya ditahu ya, diperiksa semuanya ya, dari luar sampai ke dalam. Rambut, mata, telinga dan seterusnya ya.
Nah, ini kemarin identifikasi udah belajar juga periksaan terhadap tanda-tanda kekerasan luka ini udah saya lanjut aja ya. Bagaimana letak luka, jenis luka ya. Ini jenis luka ini biasanya orang bunuh diri atau gimana dibunuh bisa ketahuan oh ini bunuh diri atau dibunuh. Oke, itu mengenai otopsi. Nah, kita lanjut. Sementara ada kira-kira pertanyaan nih, ada mahasiswa Pak Datuk segala. Ada mahasiswa sekalian pertanyaan? Lanjut dulu Pak, nanti Pak kalau apa Pak. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Ini udah 1.40 nanti koreksi lagi. Kita sampai jam berapa Pak Dian? Kita sampai jam 10, Pak. Jadwalnya Jam 21.30 jadwalnya, Pak. nanti ada koreksi lagi Pak Dian juga. Nggak apa-apa. Gimana Bapak Ibu? Nah, lanjut Pak, coba Pak. Lanjut. Jadi sebenarnya kalau nggak dari awal mungkin nggak nyambung-nyambung nih Pak Dian ya. Kemarin kita udah belajar visum ya, visum yang umum gitu ya, yang umum artinya visum yang tidak yang dilakukan oleh orang-orang yang normal gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan visum ya terhadap orang-orang pemeriksaan untuk menunjukkan orang-orang yang terganggu jiwanya atau ada mentalnya segala. Nah, ini di sini coba kita lihat sedikit ya. Ini peraturan menteri tentang bagaimana memeriksa jiwa ini untuk konsumsinya orang-orang kesehatan lah ya. Ya, visum et repertum psychiatricum atau disingkat VRP adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil penulisan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Nah, kan banyak kita lihat kasus-kasus, dengar berita di media sosial, ya, imam masjid dibunuh, ya, ternyata orangnya dikatakan ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa. Apakah kita percaya aja gitu, ya? Satu nyawa dipercayakan oleh orang DGJ. Nah, di sinilah perannya ya seorang ahli forensik ya yang berlatar belakang psikiater ya. Benar nggak si pelaku ini gangguan jiwa ya? Nah, bagaimana? Kalau di visum biasa tadi kan kita belajar ya sebelumnya udah belajar bagaimana membuat visum misalnya terhadap ya pelaku ya pelaku atau korban ya bisa juga korban hidup bisa juga korban meninggal bisa juga visum untuk pelaku ya benar nggak pelaku ini yang melakukan pembunuhan itu bisa ya bisa diketahui ya nah ini kemarin sudah kita bahas itu nah, ini bagaimana apakah kita melakukan pemeriksaan juga seperti visum orang normal kita tanya ini kita nggak akan nyambung ya nggak akan nyambung ya tanya A mungkin jawab B ya atau bisa juga berpura-pura dia orang normal ya pura-pura gila ya tapi psikiater pasti tahu nih ini orang pura-pura gila atau orang gila beneran ada ada teknik-teknik pemeriksaannya ya teknik pemeriksaannya ya, sehingga dia menentukan ini benar-benar ODG ya ODGJ. Apa caranya? Nah, ini lebih banyak dia lebih melakukan observasi, ya, observasi, ya. Mungkin dengan tanya jawab susah, ya. Lihat aja, nah, dikasih materi-materi atau apa, ya, bisa ketahuan ya. Nah, tapi kalau orang-orang yang misalnya orang gila beneran, ya, orang gila beneran pasti ditanya, pasti nggak nyambung terus. Tapi kalau ada orang gila dibuat-buat, dokter bisa, ada kiat-kiatnya, nah, sehingga satu saat dia oh ini orang pura-pura gila. Itulah bedanya ya antara visum orang gila ya atau visum dengan
orang-orang normal ya. Kita nggak bisa ya periksa tanya periksa ini ya, nggak bisa ya. Harus dilihat diobservasi kayak kita di rumah sakit jiwa itu ya. Ya, ada orang gila katakan dia nggak gila. Nah, benar nggak nih orang gila mengatakan dia nggak ngerti dia gila itu. Saya normal, malah dokter yang dikatakan gila. Ya. Kalau kita praktek atau koas di rumah sakit jiwa, bukan dia yang gila, kita yang katakan gila. Apa ya, ini kita belajar sedikit mengenai ya ada orang yang kurang sempurna akalnya dan seterusnya ya. Ini ke pasal 6061 ini KUHP lama nih ya. Ya. Sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena satu katanya kurang sempurna akalnya. Ya. Apa yang dikatakan akal? Ya, ya kekuatan pikiran, daya pikiran dan kecerdasan. Ini di seorang psikiater bisa tahu itu, ya, bagaimana pikiran seseorang ini, ya, daya pikirnya, kecerdasan gimana. Ini kalau benar-benar ini udah jelek, ini jelek, berarti dia ada kurang sempurna akalnya, ya, bebas dari tindakan hukum, ya. Apa itu? Contohnya idiot, ya, orang buta tuli, ya, bisu bule lahir. Nah, tetapi atau orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit tetapi kena cacat-cacatnya sejak lahir maka pikirnya tetap sebagai kanak-kanak ya. Nah, itu bisa berbuat misalnya apa gitu ya. Bisa tindakan-tindakan apa dia benar nggak? Ya, kalau benar berarti dia orang yang sempurna yang kurang sempurna akalnya. Dan juga yang dikatakan sakit berubah akalnya. Siapa itu? Orang gila benaran, ya, orang histeris gitu ya, pura-pura gila bisa, ya, orang epilepsi dan ini menurut pasal 6061. Tapi kalau lihat KUHP yang baru beda lagi. KUHP yang baru ya, pasal 38 123 disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Hanya ada dua ini aja, ya. Orang yang ini katanya ya bebas dari tindakan ya. Apa kita lihat ya, apa itu disabilitas mental ya. Adalah terganggu fungsi pikir, emosi dan perilaku ya. Contohnya psikososial, skizofren. Nah, ini orang gila beneran nih ya. Bipolar, depresi ya. Cemas, gangguan kepribadian. Nah, ada juga dengan disabilitas perkembangan ya. Seperti autis dan hiperaktif. Itu disabilitas mental. Ya. Ada juga disabilitas intelektual. Ya. Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Seperti yang di pasal 61 tadi. Ya. Apa katanya? Ada lambat belajar, disabilitas grafika, dan Down syndrome. Nah, ini apakah ini orang-orang ini kalau melakukan sesuatu tindakan yang orang normal bisa dikenai hukuman, apakah mereka juga dikenakan? Nah, ada juga pembagiannya saya lihat nih, yang baru nih. Nah, ya, gangguan jiwa dikaitkan dengan kejahatan. Ini pasal 44 kata dilihat, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Makanya sinilah peran ya, peran seorang psikiater ya memberikan visum tadi. Oh, ini benar-benar orangnya dengan gangguan jiwa ya. Pasal 38 ya. Setiap orang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya. Ya. Nah, ini ya, ini sekarang ada pasal 44. Ya. Jika ternyata perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu, ya, karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang yang maksud ke rumah sakit. Ya. Artinya apa? Direhabilitasi. Ini pakar-pakar hukum pidananya lebih ngerti. Tapi ya, saya katakan di sini bagaimana seorang ahli forensik jiwa ya menentukan ya benar nggak ini orang ini ada kelainan jiwa atau apa sehingga nanti jangan orang yang sehat pura-pura tidak mengganggu jiwa akhirnya dia bebas nih tapi dia benarnya
Dia sehat sebenarnya. Nah, tapi karena dia seorang yang pintar, bersandiwara kira-kira. Tapi ahli forensik pasti bisa menentukan bahwa benar nggak nih orang ini sakit atau tidak. Ini tadi udah. Ini yang katakan tadi pasal 103 ya. Ada rehabilitasi, penyerang kepada seseorang, perawatan di lembaga, ya, tidak meminta atau perawatan di rumah sakit jiwa. Ya, ini kalau udah benar-benar putusan hakimnya ya ini ya, ya dari visum benar-benar orangnya jiwa, sakit jiwa, ya. Nah, akhirnya ini. Nih, rehabilitasi medis, ada rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Saya kira itu aja Pak Dion. Cukup dari saya untuk sementara. Mungkin Oke Pak, saya serahkan Pak Dion. Ya. siap Pak. Ini di Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan Pak Syafarman dan saya berkaitan dengan hukum kesehatan dan berkaitan dengan tadi udah jelaskan otopsi sama visum kayak gitu. Tapi memang secara keseluruhannya memang hukum kesehatan tuh lebih kepada bentuk dan tujuan tidak hanya sebagai pelayanan saja, tapi pemahaman mahasiswa berkaitan dengan treatment-treatment di dalam kesehatan khususnya pelayanan dan ciri khas dari kesehatan itu sendiri. Oke, sebelumnya ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Mana tahu ada Bapak Ibu berkaitan kayak penasaran gitu kan. Sebenarnya Pak, apakah bisa juga misalnya yang sudah 8 tahun tidak terbongkar kayak kasus Vina itu bisa terbongkar kembali, ya itu bisa saja kan. Jadi tanda tanya kan begitu. Kemudian kayak kasusnya apa Jessica Mirna, cyanida itu juga bisa masuk ya. Kalau nggak ada peranan dari forensik kita nggak tahu kasusnya bisa terungkap atau tidak kan begitu kan Pak. Ya. Ya, gimana Bapak Ibu ada pertanyaan? Dan ngantuk semua nih. Iya, kayaknya sudah ngantuk. Pak Idrianto ada pertanyaan Pak Idrianto? Oh iya Pak Deon. Ya, silakan Pak. Oh, terima kasih Pak Deon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Safirman, Pak Deon. Mungkin sedikit dari saya Pak. Mengenai kode etik sumber hukum kesehatan. Ketika salah satu dokter atau salah satu tenaga kesehatan dianggap melakukan malpraktek, di dalam proses hukumnya, apakah kita mendahulukan hukum atau mendahulukan kode etiknya, Pak? Sebab di dalam kesehatan kan ada juga kode etik yang melindungi beberapa hak-hak dari tenaga kesehatan atau kedokteran. Jadi dalam proses hukum, apakah kita mendahulukan kode etiknya atau mendahulukan hukumnya itu, Pak Deon? Terima kasih, Pak Deon. Mungkin kita lanjut ke Pak Dr. Safirman, Pak. Tadi di dalam autopsi kan kita ada kosakata auto sendiri, yaitu artinya kita melihat sendiri gitu. Jadi dalam proses pengembangan jenazah atau melakukan autopsi terhadap mayat itu apakah dari tim autopsinya yang berhak untuk menyampaikan ke media atau dari kepolisian Pak gitu. Sebab kan di sini yang betul berkompeten yang untuk menyampaikan hasil autopsi kan orang yang betul menyaksikan dari autopsi itu sendiri Pak gitu. Banyak kita lihat yang memberikan keterangan itu banyak dari kepolisian gitu Pak. Ya terima kasih Pak. Mungkin sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Syaparman? Pak Syaparman dahulu, boleh? Saya dulu. Saya Oke. dulu. Boleh Pak, silakan Pak. Siapa tadi bertanya Pak? Apa? Pak Dekrianto. Ini Pak. Dekrianto Pak. Prodi Hukum Dinas di semester mana? 2 Pak. Dinas Dinas di Rumah Sakit Yarsi Payakumbuh Pak. Wah, jauh ya, Payakumbuh, bolak-balik. Negeri kan nggak ada bolak-balik ya? Belum Pak. Kemarin siapa tuh yang mahasiswa dari Payakumbuh juga cewek? Dila Pak, Dila Santika. Nah ya.
Ya gini Pak, ya ini kan Oto melihat sendiri, ya. Si pemeriksa ini kan atas perintah, ya, atas perintah dari pihak penyidik, ya, artinya kepolisian, ya. Jadi kita bolehkah beri keterangan? Enggak boleh lah. Kita memberikan keterangan kepada yang meminta. Nah, prinsipnya kan gitu. Ya. Kita berikan kepada yang meminta, misalnya polis, ya ada bagaimana permintaan visum itu udah belajar kita. Belum belajar ya, tapi semester 5 udah belajar tuh. Proses permintaan visum itu gimana prosesnya. Ya. Nah, kita berikan jawabnya ke yang meminta, penyidik polisi. Ya. Terserah nanti polisi, ya kita udah memberikan keterangan sesuai dengan ilmu kita. Nanti kalau memberikan keterangan pers mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, tapi secara detail mungkin nggak disampaikan ya. Mungkin apa hasil visumnya segalanya mungkin ya kalau memang diizinkan atau dibolehkan ya mungkin disampaikan, tapi saya kira secara umum yang diberikan hal-hal yang mendasar saja, dia tidak detail-detail segala, misalnya ini hasilnya akhirnya. Saya kira itu aja Pak. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, kalau menurut saya memang Pak Dekrianto berkaitan dengan apakah kode etiknya duluan atau hukumnya duluan ya berkaitan dengan malpraktek. Sebenarnya kalau di dalam kasus yang terjadi di masyarakat itu lebih banyak kepada kode etik dahulu Pak gitu. Karena rumah sakit itu akan melakukan manajemen dari si dokternya kayak gitu berkaitan dengan prosesnya. Karena ketika ada yang maaf cakap mungkin Pak Dr. Syafalman pernah mengalaminya di dalam manajemen rumah sakit itu pasti setelah terjadinya kematian di dalam pasien pasti tim dari rumah sakit itu akan melakukan investigasi rumah sakit berkaitan dengan hal tersebut. Artinya nanti dilihat dokternya ini apakah melakukan kesalahan atau tidak gitu. Setelah rumah sakit melakukan investigasi ya kan terkait hal tersebut, maka akan ditemukan pemecahan masalahnya. Apakah memang dikarenakan pasien tersebut itu mengalami misalnya dia punya penyakit bawaan yang disampaikan oleh Pak Farman tadi dalam otopsi atau bagaimana gitu kan. Kemudian ataukah ada kesalahpahaman, nah, itu bisa dijadikan suatu kaidah hukum sebenarnya untuk melindungi dokternya atau seperti apa. Tetapi kalau misalnya terjadi kesalahan misalnya terkaitan dengan hal tersebut misalnya itu bisa saja menjadi opsi untuk seorang dokter dijatuhkan etik dahulu kepada si dokter tersebut berkaitan hal itu. Artinya itu nantinya bisa disampaikan langsung kepada organisasi keprofesian dokter ya berkaitan dengan hal tersebut bila terjadi malpraktek dokter di dalam hal tersebut dalam investigasi dahulu. Karena investigasi itu penting sekali sebenarnya Pak Dekrianto ya untuk proses selanjutnya di dalam proses hukum. Karena kalau udah masuk dalam proses hukum maka tidak bisa dibalikkan kan. Apalagi ini maksudnya dalam konteks kasus pidana ya, kasus-kasus pidana ya. Nah, hal ini diperlukan sekali. Makanya kalau misalnya Pak Dekrianto lihat ya di berita manapun ya, ketika ada rumah sakit seperti Siloam, Mayapada Hospital atau bahkan Awal Bros ataupun hal-hal yang lain, ketika misalnya terjadi kesalahan baik itu ada indikasi ya, ada indikasi kalau kita kan di dalam hukum pidana itu kan ada presumption of innocence ya atau praduga tidak bersalah dahulu kan begitu kan dalam mematuhi suatu hukuman pidana ya. Artinya diperlukan juga untuk investigasi awal agar adanya suatu identifikasi masalah di awal berkaitan dengan kode etik tersebut. Tapi itu menurut saya ya. Jadi memang kalau kita lihat kan pasti ketika terjadi suatu kematian ya atau terhadap suatu pasien, maka rumah sakit itu akan melakukan investigasi awal dahulu begitu untuk menentukan itu. Ketika sudah ada ketahuannya baru kode etik akan bermain di situ begitu. Kode etik dari hal tersebut begitu. Barulah proses pidana itu akan muncul ya berkaitan dengan hal itu. Tapi di dalam masyarakat sendiri kan enggak ya. Kalau masyarakat kan kalau tahu malpraktik langsung ya mau nggak mau ya seperti yang disampaikan Pak Safarman tadi ya. Ya kalau nggak tahu dia ya bisa saja tuh langsung di blunder ya kalau dibilang orang diblunderkan ya Pak Safarman ya. Langsung dicobalah untuk dihukum itu udah kesalahan lah. Tapi prosesnya sebenarnya tidak seperti itu atau tidak tahu kayak gitu berkaitan dengan proses tersebut kayak gitu. Nah, itu makanya diperlukan investigasi awal untuk menemukan masalah dari si pemecahan masalah agar tumbuh dari
kesalahan atau tindakan tersebut. Mungkin seperti itu Pak sebelum masuk ke dalam proses tindak pidana. Karena kalau ada tindak pidana pasti tidak bisa tuh untuk dikembalikan lagi ke kode etik. Mungkin seperti itu Pak Dekrianto. Siap Pak, terima kasih Pak. Iya, Pak siap. Dio. Mungkin ada tambahan? Tambahan dikit, Pak. Oh iya, oke. Tambahan sedikit. Oke, siapa nih? Ya, Hmm. ya benar. Tambahan dikit, sebentar. Oke, siap. Yang dikatakan Pak Dian tadi ya, jangan-jangan langsung dibawa ke ranah hukum gitu kan. Nah, akibatnya rugi siapa sendiri ya? Biar kita sendiri bisa rugi, ya sebagai pelayan juga rugi. Nah, biasanya dikatakan investigasi ya. Mereka melakukan tindakan itu sesuai dengan SOP atau enggak? Itu aja intinya, ya. SOP ya, standar prosedur dilakukan sedemikian rupa sesuai. Nah, itu yang dilakukan terlebih dahulu ya. Kalau benar-benar keluar dari SOP, baru bisa dikena hukum gitu kan. Jadi kalau enggak, misalnya kelalaian medis atau akibat tindakan, itu biasanya kan sebelum kita melakukan tindakan itu harus diadakan dulu yang dikata Pak Dian tadi ya, informasikan dulu nih penyakitnya gini ini akibatnya ini. Jangan sedikit misalnya setelah kita berikan obat rumah sakit ternyata dia rambutnya pada berguguran, akhirnya dia nuntut rumah sakit. Nah, itu kan bukan apa sudah diterangkan sebelumnya, ibu misalnya orang kanker gitu kan, kalau dikasih radioterapi ini rambutnya berguguran. Nah, makanya perlu tadi inform konsen tadi ya, informasi yang harus diberikan sejelas-jelasnya kepada pasien. Kemudian sebelum kena hukum kan kita lebih belajar dulu ya. Biasanya orang melakukan mediasi dulu ya, sampai keluar dulu ya antara pihak rumah sakit dengan dokternya maupun dengan korban. Biasanya kan diadakan mediasi ya. Kalau benar-benar ada hal-hal tertentu kan bisa selesaikan, jangan dulu ke jalur hukum yang pengadilan atau apa. Biasanya ya para dokter-dokter itu untuk yang benar ada juga ya kasus-kasus yang dimediasi ternyata dia benar-benar mengakui kesalahannya sehingga dia harus memberikan ganti rugi. Nah, ada itu ya, ganti rugi terhadap pasien. Nah, itu tergantung bagaimana komunikasinya antara pasien dengan korban dengan pihak manajemen rumah sakit. Untuk melindungi itu, makanya rumah sakit itu para dokter-dokter yang dinas rumah sakit itu kadang-kadang diasuransikan untuk kelalaian medisnya itu, sehingga nanti kalau ada apa-apanya dia sudah ada yang nangani gitu ya, sehingga tidak mengganggu proses pelayan tadi ya. Intinya kan rumah sakit kalau sedikit-sedikit dilakukan ini akhirnya pelayan terganggu, dokternya tidak dipanggil sana, akhirnya ya pelayan akhirnya nggak tercapai apa yang diharapkan oleh undang-undang gitu. Saya itu tambahan Pak Dian. Ya, itu Pak. Jadi begitu Pak Dekrianto. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, itu bisa masuk nanti Pak ketika Bapak kan di rumah sakit. Jadi itu bisa menjadi pedoman juga nih, panduan juga ketika misalnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh pasien. Artinya juga manajemen dari rumah sakit diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari si tanggapan dari si pasien tersebut untuk meminimalisir keadaan tersebut. Begitu Pak. Oke Pak, terima Oke. kasih Pak Dokter, Pak Dio. Oke, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya nih ada Zul. Silakan Zul. Ini ada Izul Pak. Suaranya nggak ada Zul. Masih mute Zul. Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, saya dari Prodi Hukum semester 5 ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak ini tentang adanya rumah sakit yang menolak pasien dengan alasan keterbatasan peralatan. Ini pernah saya melihat kasus ini gitu kan. Gimana pendapat Bapak? Itu siapa nih? Makasih, Sama Pak. saya. Ini ke Pak siapa? Pak Syafarman atau Pak ke saya? Pak Syafarman, kebetulan Pak Syafarman yang sebagai Rumah dokter sakit, di ya? sebuah rumah sakit, saya minta tanggapan dari Bapak Ya. Syafarman gitu, gimana tanggapan Ya. Bapak gitu. Pengalaman Pak. Ini, Pak. Zul Fadli ini di semester 5. Semester 4. Semester 6 Pak. Semester 5 Pak. 6. Semester 6 maksudnya. Semester 6 apa? Reguler Pak. Bang, makanya belum pernah ketemu saya kah? Belum? Sudah Pak, udah sering kita belajar Pak. Masa Bapak lupa dengan
dengan saya Pak. Mungkin karena pakai peci kali. Itu kan kopi hajinya. Jadi ada kasus rumah sakit menolak, ya, Iya Pak. ya, menolak. Bagaimana pendapat? Ini kan biasanya kasus-kasus yang apa? Kasus-kasus kalau darurat mungkin ya, mungkin nggak masuk, nggak, kasus-kasus biasa mungkin nggak apa-apa lah, ya. Kasus-kasus darurat ini kan harus ditolak. Bagaimana pendapatnya? Harusnya kita kalau darurat ya harus ditolong dulu semaksimal mungkin dengan fasilitas yang ada. Ya. Minimal kita harus menyelamatkan jiwanya dulu. Misalnya dia shock gitu kan. Oh Pak, pergi sana aja, rumah sakit sana. Itu nggak boleh itu. Ya. Harus safe dulu, safety dulu. Ya. Misalnya masa masang infus saja nggak bisa. Apa yang nggak bisa? Nanti kalau udah bisa dimobilisasi, ini aturan kita di kesehatan. Kalau udah bisa dimobilisasi, baru kita rujuk ke rumah sakit yang fasilitas yang lengkap. Tapi untuk penyelamatan jiwa pertama itu harus kita lakukan dulu. Misalnya saya di medan perang gitu kan, ya saya di tim-tim dulu tahun 87. Ya, kalau ada kasus luka tembak, oh fasilitasnya nggak ada, lengkap. Ya, nggak boleh kayak gitu. Kita belajar dulu long dalap ya. Pertolongan pertama di lapangan apa. Nah, di rumah sakit, apalagi kita udah fasilitasnya sekarang udah apa? Bantu dulu ya sesuai dengan fasilitas yang ada. Yang penting jiwanya tertolong dulu ya. Nah, nanti kalau udah stabil tensinya apanya udah bagus ya baru kita kirim mungkin untuk foto kepala, CT scan nggak ada di rumah sakit tentara misalnya nggak ada, kirim ke rumah sakit rumah sakit otak misalnya gitu ya. Yang penting harus dulu ya, jiwanya selamatkan dulu ya. Ya, terutama yang kalau penyakitnya kronis ya enggak lah ya, misalnya sakit batuk-batuk atau sakit pusing-pusing ya silakan aja ya, kalau memang enggak ada fasilitas masa enggak ada gitu ya. Pasti ada. Iya, ini Nah, tapi alasannya keterbatasan peralatan Pak. Sementara di sana itu rumah sakitnya rumah sakit besar, termasuk rumah sakit inilah gitu kan. dia nolak gitu. Ya Iya enggak Pak. boleh itu. Enggak boleh lah. Ya. Ya, bisa langsung ke manajemennya aja gitu. Apa gimana gitu kan. Kan ada kotak pengaduan gitu ya. Ya. Oh, Seharusnya itu kalau seandainya diadukan itu bisa dikenakan pidana nggak Pak? Nggak. Maksudnya dikenakan sanksi nggak untuk rumah sakitnya bisa ya Pak ya? Sanksi bisa. Sanksi. ya, ya tergantung prosesnya tadi ya. Ya, mau nggak ya diproses gitu kan. Ya. Ya kalau sanksi jelas ya. Kalau memang terbukti ya. Kadang-kadang rumah sakit bisa juga nih, tempat tidurnya nggak ada penuh, bisa itu. Akhirnya tapi kasus-kasus yang biasa gitu ya. Ya, coba kita ke rumah sakit sekarang penuh semua. Selama BPJS ini rumah sakit penuh semua. Mau ke sana kamarnya nggak ada. Nah, kalau penyakit-penyakit kronis bisa ditunda, ya. Bisa dia nunggu. Tapi kalau yang akut atau kalau artinya akut itu kalau kita nggak bantu dia akan meninggal segera mungkin. Ya, itu bantu dulu ya. Misalnya pasang tensi atau apa. Ya, kira-kira Pak Dian. Oke, terima kasih. Gimana, Jul? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu berkaitan dengan hari ini karena ini udah mau masuk jam 10 juga. Oke, ini untuk daftar absensi sudah saya kirim ya. Nanti ke Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian bisa mendaftar absensi kehadiran untuk kita pada hari ini. Mungkin sekian aja ya Pak ya untuk kuliah atau seminar kita pada hari ini ya, Pak Syafarman. Sebelum kita tutup, mungkin silakan Bapak Ibu mahasiswa untuk mengaktifkan kamera berkaitan dengan hal tersebut karena nantinya kita akan absensi berkaitan dengan hal tersebut. Tanya dulu Pak Dian, boleh tanya satu nih. Boleh Pak. Apa Pak? Berarti pekan depan kita udah UAS UAS. gitu. Ya, sudah UAS, Pak. Pekan depan kita sudah UAS. Nah, Kayak kemudian gitu. untuk mahasiswa yang kurang respon ini gimana kira-kira nih? Kalau kurang respon, mungkin nanti saya alihkan ke dosen masing-masing berkaitan dengan hal itu. Nanti tinggal di list aja mana mahasiswa yang nggak aktif atau gimana, Pak. Nanti Nggak datanya aktif. bisa kirim ke saya. Begitu. Ini teman Pak Zul ada satu yang nggak aktif. Ini siapa tuh Pak Zul? Pak Yopi ya. Siapa Pak? Pak Doni, Siapa? Pak. Iya, nggak tahu, nggak pernah ada itu sebelum ini ya. Doni sama Yopi. Yopi ada juga lah nyambung-nyambung sekali-sekali. Yopi ada juga. Sanjul sama Doni. Namanya ada di absensi ada, tapi nggak pernah ada gitu.
Kayak kombuh, Pak. Oke, Oke. lanjut Pak Dian. Oke, kita screenshot dulu 1, 2, 3. Yang lain masih udah tidur nih kelihatannya nih. Nah. Oke. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke. Aldi baru masuk nih. Oke, sip. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini berkenan hadir di dalam sesi kita untuk hukum kesehatan dalam judul sistem pelayanan hukum dalam hukum kesehatan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Syafarman yang hari ini sampai jam 10 masih stay dalam mengajarkan berkaitan dengan pemahaman mahasiswa di bidang hukum kesehatan, khususnya dari pelayanan, sistem otopsi, visum, dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada mahasiswa sekalian. Untuk absensi bisa langsung diklik aja absensi di kolom chat sudah saya kirim. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ya Pak ya berkaitan dengan malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan malam ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Pak Daniel. Pak Daniel. Iya, Pak Pak. Daniel. Gimana tuh Aceh sekarang aman? Aman, anak lo pulang, Pak. Dari pulang Kapuang. Oh, ke pulang? Ke kuliah situ? Oh, libur. Oh, libur. Nah, Pak Datuk mana Pak Datuk kan? Nggak keluar. Langsung tabang Pak Datuk. Udah boleh end ya Pak ya? Ya, yang lain ya saya panggil Pak Datuk dulu, Pak Zul.